Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Gilang Pamungkas. Saya dari kelas 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Administrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama adalah penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Yang kedua, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui program menetapkan sikap dasar sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dapat ditemukan dengan dimasukkannya program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repeleta 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN 1973 sampai 1978. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975 dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Tugas panitia ini adalah menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan secara perkembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentu kebijaksanaan. Pemanfaatan serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional, masalah lingkungan ini selanjutnya dimasukkan dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 dan ditetapkan seorang menteri yang menangani masalah ini. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara nomor 12 rancangan undang-undang yang selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disahkan UU LH. Yang ketiga adalah pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 UULH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Masih banyaknya peraturan lain yang ditetapkan sebagai aturan operasional baik dalam bentuk keputusan presiden maupun peraturan menteri. Yang keempat adalah kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Dia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah lain dalam keseluruhan ekosistem sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan dengan kekuasaannya terhadap lingkungan. Tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup. Yang kelima adalah membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. A. Manusia harus menghormati alam. B. Manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. C.
Manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. D. Solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. E. Etika lingkungan hidup baru membuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam sebagai atau keseluruhan. F. Perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. G. Prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, di antaranya sebagai berikut. 1. Pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum atau goal dalam psikologi lingkungan. Seiring dengan tujuan tersebut, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode berikut. A. Membangun kesadaran, yaitu membangun individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berikatan. B. Transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Dasarnya adalah eksplorasi kemampuan rasional manusia. C. Pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi. D. Pemberian keterampilan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. E. Partisipasi dan observasi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. F. Evaluasi dan refleksi, yaitu membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajaran sehingga menjadi sebuah spiritualitas hidup. Yang kedua adalah pola pendekatan ekologis. A. Sikap teknokratis. Istilah teknokratis berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne, yang artinya keterampilan, dan kratien, yang artinya menguasai. B. Sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kesia. Sudut pandang kepentingan, sikap ini akan muncul perilaku tidak peduli terhadap lingkungan bahwa lingkungan adalah tempat dari sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. 2. Cara memanfaatkan lingkungan. 3. Cara mengelola lingkungan. 4. Cara menyelamatkan lingkungan. Yang ketiga, pola pendekatan psikologis. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. A. Psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. Dari pemahaman tersebut tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungan. 2. Memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis,
mengenai permasalahan lingkungan aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. 3. Mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, peranan psikologi lingkungan dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan meliputi 3 hal, yaitu fungsi inspiratif, fungsi daya operatif, dan fungsi evaluatif. Pertama adalah fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk pemahaman dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut. A. Prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas. B. Prinsip melakukan tindakan pencegahan. C. Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerjasama dengan semua lembaga dan internasional. D. Prinsip pembangunan berkelanjutan. E. Prinsip kehati-hatian. F. Prinsip pencemar membayar. G. Prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda. 2. Fungsi daya operatif. Dalam fungsi daya operatif, psikologi lingkungan berperan untuk mengobservasi, meneliti, menguji kebenaran, dan mengamati sejauh mana pelaksanaan kebijakan pembangunan berdampak pada pola perilaku dan gejala yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif yang dimaksud adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tampak bahwa pengelolaan lingkungan hidup menjadi fokus utama. Implikasi yang muncul dari undang-undang tersebut mencakup sebagai berikut. 1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Yang kedua adalah program peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, hutan, laut, air, udara, dan mineral. 3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. 4. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Kelima, program peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Thank you.